lebih dikenal masyarakat sebagai uang kertas. Walaupun faktanya uang itu zaman sekarang lebih banyak yang tersimpan dalam byte komputer dan dalam akuntansi perbankan. Ya, yang uang state money yang namanya uang kertas saya nggak tahu, Ibu Henry mungkin lebih tahu, 10% atau 20% dari uang beredar. Nah ini uang kertas yang tidak ada nilainya sebetulnya. Ya. Kedua adalah uang tidak bernilai, hanya di kertas dicetak, dikasih angka. Iya, makanya namanya fiat kok ya, fiat money gitu. Nah, uang yang tidak berharga ini bisa digandakan oleh sistem perbankan melalui namanya fractional reserve requirement. Ya. Kalau reserve requirement itu 5%, teorinya bank bisa menciptakan uang 5 kali depositnya, 20 kali depositnya dalam bentuk pemberian kredit. 20 kali lipat dari yang ada di bank. Dari yang masuk ke bank sebagai deposit. Nah, ini digandakan lagi melalui sistem bunga berbunga. Nah, sehingga apa yang terjadi? Ya, nggak akan ngejar sektor real ini terhadap perkembangan sektor moneter. Sehingga timbullah business cycle yang akan menyebabkan overheating, nanti cool down lagi dan sebagainya. Timbul cycle yang selalu berulang dan sering menimbulkan krisis-krisis. Nah, pada saat krisis ini terjadi, apa masalahnya? Masalahnya 98% daripada masyarakat tidak mengerti apa yang terjadi. Oleh karenanya terjadilah yang dikatakan Pak Iwan tadi. Semakin lama terjadi kesenjangan yang makin besar antara satu bangsa maju dengan bangsa yang miskin, dan antara orang kaya, orang berpengetahuan di suatu negara dengan sebagian besar daripada masyarakatnya. Kira-kira itu pesan dari bukunya. Saya nggak mengklaim ini kebenaran, karena Tuhanlah yang mempunyai kebenaran. Tapi saya menulis supaya ya memancinglah pandangan-pandangan daripada yang lebih ahli. Gitu. Menurut Ibu, apa yang disampaikan di buku ini? Ya betul, bahwa sekarang ini kan kita tidak lagi mendasarkan kepada fundamental ekonominya, kepada ekonomi realnya. Bahkan kalau kita bicara tentang bunga tadi, tentang interest, sesuatu sudah bisa digandakan, dibunggakan, yang akhirnya bisa berlipat ganda dari realnya. Di dalam perdagangan uang di kertas lebih-lebih? Betul, jadi tidak heran kalau misalnya sekarang ini terjadi ada beberapa perusahaan yang mencapai PR-nya itu bisa 50 kali dari fundamentalnya. Artinya apa? Ini kan sejumlah uang yang sebenarnya tidak di backup atau tidak didukung dengan sesuatu yang real. Ini yang disebut dengan balon tadi, bubble tadi. Jadi kalau kemudian balonnya ini pecah, ini impaknya luar biasa besar. Artinya balon yang kopong. Yang kopong. Jadi karena ini tadi dikatakan oleh Pak Amin bahwa ini memang digandakan, ya fundamentalnya sendiri, realnya sendiri hanya satu, tetapi kemudian ini dibesar-besarkan dengan harga tadi, dengan interest tadi. Jadi seolah-olah memang ini menjadi sesuatu yang tadi sedang kita gandakan tadi betul-betul ada, besarnya adalah sekian. Nah, sangat bahaya pada saat kemudian ini terjadi pecah balon dan kita tidak siap dengan sektor realnya, ya, dengan fundamentalnya, sehingga terjadi krisis. Nah, makanya kalau dikatakan, apakah krisis ini mungkin berulang? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Selama kita masih... Ini bagaimana ya Pak Iqbal? Balon kopong dikuasai segelintir orang, sangat powerful. Gimana? Betul, saya menyoroti atau mendukung teorinya Pak Riawan itu dari sisi keadilan, Pak. Maksudnya bagaimana? Karena ketika uang digandakan menjadi uang bank yang 20 kalinya tadi, artinya terjadi over value. Ya, siapa yang punya akses masalahnya, ya kan Pak? Karena yang uang bank yang 20 kalinya tadi yang berputar di perbankan tadi itu tidak aksesibel bagi mayoritas penduduk kita. Mayoritas kita, penduduk kita kan uangnya uang real, uang di pasaran yang ada yang hanya sekian persen itu. Artinya dia tidak menganggap orang banyak. Betul, jadi yang menihilkan kebanyakan manusia. Uang yang terbesar dikuasai segelintir orang, sehingga tidak aneh di Jakarta misalnya ada orang-orang yang super kaya, mempunyai 3 kota di seputar Jakarta misalnya, itu hanya seorang atau sekelompok orang. Sisanya sangat miskin yang diuraikan contohnya tadi. Nah, ini kan yang sebenarnya ketimpangan yang ditimbulkan dari sistem moneter tersebut. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi dasar kita kenapa
Kita coba di kelompok kami, masyarakat yang sudah menggunakan uang real, Dinar mencoba Dinar Club itu Pak? Ya, jadi bisa diceritakan sedikit apa itu? Dinar Club sebenarnya masyarakat yang sederhana saja yang ingin mempunyai sistem uang yang adil, ingin mempunyai alat ukur jangka panjang yang adil. Yang nggak mau ikut balon kopong? Yang tidak ikut tenggelam bersama tenggelamnya sistem moneter global. Sebagai contoh, contoh real di Indonesia, tahun 65. Uang kita dipotong nolnya 3, Sanering, akhir 65. Tapi apa yang terjadi dalam 30 tahun kemudian, nol yang dibuang tadi semuanya balik, ya kan? Sehingga di dompet kita sekarang kalau ada uang yang nolnya 3 sudah kita singkirin, hilang. kita pertahankan yang nolnya 4 atau 5, ya kan? Betul. Betapa tidak reliable-nya uang kertas. Dolar seperti diungkapkan Pak Riawan Amin tadi, dalam 40 tahun terakhir, dolar nilainya tinggal 5%. Dalam setahun terakhir nilainya turun 28% per hari ini. Per hari ini. Dalam 6 tahun terakhir nilainya tinggal 40%. Jadi bayangkan, tahun 98 orang Indonesia nggak percaya rupiah, larinya ke dolar. Dan dolar Tapi hari kalau ini. sadar 6 tahun terakhir dolar nggak bisa dipercaya, lari kemana? Kan gitu. Betul. Ada masalah berarti. Nah, disinilah yang sebenarnya, maka dan ini bukan karena saya orang Islam yang ingin memperjuangkan ini, tidak. Ini nilai global, nilai keadilan global. Maka John Naisbitt, dewanya ekonom barat, di buku terakhir Mindset, mengatakan, monopoli terakhir yang akan segera ditinggalkan orang adalah mata uang. Mata uang. Jadi orang akan beralih dari uang fiat yang tadi nggak ada nilainya, uang yang dari awang-awang, menjadi uang real. Tapi Pak Riawan, Iya, Pak. dolar, dinar, Iya. ada klubnya ini Iya, yang iya. dipimpin oleh Pak Iqbal. Iya. Ini kan tetap dari luar. Ya, seperti saya katakan tadi, saya nggak masalah sama orang asing, asal orang asingnya baik. Kan dia manusia juga seperti kita. Betul. Kalau dia melakukan bisnisnya dengan dengan fair, Adil. sesuai dengan sistem yang baik, what's the problem dengan orang Jadi asing? Bapak nggak mempersoalkan judul. Saya nggak mempersoalkan judul, karena kita kembali ke sejarah dinar dan dirham tadi. Iya. Dinar itu dari dinarius, Iya. itu uang Romawi. Romawi. Dari nama Romawi. Bukan uang Arab itu. Dirham adalah dari Persia. Ya. Jadi Rasulullah waktu itu sudah mempraktekkan sesuatu yang sifatnya global gitu. Ya. Jadi bukan identik Arab. Kita menerima kebenaran, ya, bukan menilai berdasarkan covernya gitu. Nah, mau dikasih nama dolar juga kalau itu emas ya silahkan saja gitu. Ya. Saya nggak keberatan dolar emas gitu. Nah, itu kan jadi sesuatu yang bisa kita terima gitu. Betul ya. Itu esensinya lah. Esensi. Gitu. Artinya kalau dolarnya adil, Kalau dolarnya adil, dolarnya adil, pakai dolar juga nggak kita masalah. terima. Ya. Nilainya Misalnya real. gini, saya kasih sebagai contoh ya, walaupun kemudian telah runtuh ya. Dulu 35 tahun yang lalu sistem yang dipergunakan adalah Bretton Woods system. Ya. Di mana Bisa diceritakan itu. uang dolar itu pada dasarnya adalah representasi daripada sejumlah emas yang disimpan oleh the Fed. Ya. Dijamin oleh emas. Dijamin oleh emas ya, bahwa kemudian runtuh ya itu cerita lain lah ya. Nah, kalau itu ceritanya kita terima kok ya, sebagai langkah pertama setidak-tidaknya. Kita terima uang kertas yang di belakangnya adalah dijamin emas. Karena itu berarti ada komoditi real yang tidak bisa dipermain-mainkan, seperti kata Bu Henry tadi ya. Soal pasar modal yang dimainkan pernya 50 dan sebagainya. Karena nggak ada benda realnya. Tidak nyata. Ya, tidak nyata. Pak Iqbal mengatakan, ya, sebagian masyarakat tidak mempunyai leverage terhadap kredit misalnya. Tapi corporate punya leverage yang sangat besar, mereka bisa meminjam besar dan sebagainya. Punya kolateral. Belum tentu juga, Pak. Ya, kolateralnya Jadi bisa kolateral, jadi ya. fiat juga, Fiat ya. juga. Nama baik dan sebagainya yang belum tentu Personal baik juga, guarantee. kan? Personal guarantee, ya. Nah, kalau ini jalan terus, otomatis bunga saja sebagai contoh ya. Bunga adalah sebuah pertambahan berdasarkan jalannya waktu, bukan berdasarkan munculnya produksi yang real. Ya. Kalau begini caranya, sudah pasti kesenjangan itu tidak akan pernah Tidak terjembatkan. akan pernah tuntas. Bu Henry. Dengan emas ya, dengan komoditas real, maka nggak bisa terjadi bubble yang semau-maunya diciptakan uang, diciptakan ya, yang dikatakan Bu Henry tadi. Artinya tidak tercipta. Ada ukuran real yang menarik nih kalau orang udah mulai main-main, emas yang akan jadi kontrolnya. Penjamin. Penjaminnya. Pendampingnya. Pendampingnya.
Bagaimana Bu? Artinya kalau dolar tadi dikatakan memang adil, nggak masalah perkara judul. Ya, kita kan sebenarnya sekarang ini yang kita sedang bermasalah itu, Iya. kita tidak mempermasalahkan lagi keadilan, Pak. Yang Tidak bermasalah kita tidak mempermasalahkan lagi keadilan. Gitu. Di Sistem yang situ ada letak sekarang masalah. itu tidak mempermasalahkan lagi apakah ini adil atau tidak gitu. Yang menjadi masalah Bu. Iya, jadi sekarang kalau dikatakan oleh Stiglitz Iya. bahwa ini